Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jejak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyaksikan kisah berikut ini, jangan lupa subscribe dulu, klik tanda suka dan tekan tombol lonceng. Terus bagikan ke kontak teman-temanmu, karena berbagi ilmu itu penting loh sahabat. Ayo, tunggu apa lagi? Sahabat, kemarin kita telah membahas migrasi pertama di dunia. Sejak peristiwa tersebut, jumlah penduduk di Jazirah Arab semakin banyak, maka sebagian mereka melakukan migrasi ke kawasan timur laut. Mereka berdiam di Irak dan bekerja sebagai petani. Awalnya mereka menyembah Allah semata, namun seiring panjangnya waktu berjalan, kemudian mereka menyembah berhala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat, pada masa itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk kaum ini. Nabi Nuh adalah ulul azmi pertama dari kalangan Rasul. Adapun jarak antara Nabi Syed dan Nuh adalah sekitar 25 abad. Manusia di abad-abad itu seluruhnya berada di atas agama yang benar, sehingga pada waktunya mereka jatuh ke dalam bisikan setan. Mereka menyembah berhala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa berhala menjadi sesembahan pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh di kemudian hari tersebar di bangsa Arab. Wud menjadi berhala untuk kaum Kalb di Daumatul Jandal, Suwa untuk Bani Huzail, Yaquts untuk Murad, dan Bani Gutaif di Jauf, tepatnya di Sabak. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan, sedangkan Nasar untuk Himyar, keluarga Zulqana. Itulah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum itu untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama orang-orang soleh itu. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan saat itu berhala-berhala itu belum disembah hingga mereka wafat. Sesudah itu, setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah. Lihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, juz ke-12 halaman 261. Nabi Nuh menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan yang berupa berhala. Nabi Nuh tinggal bersama mereka 950 tahun lamanya. Namun dalam kurun waktu itu hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Dalam dakwahnya, Nabi Nuh mendapatkan hambatan dan kekufuran mereka. Akhirnya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan siksaan atas mereka, sebagaimana diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera.
Kisah ini diabadikan Allah wa Jalla dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Nabi Nuh membawa orang-orang yang beriman bersamanya. Dia juga memasukkan hewan-hewan dengan berpasang-pasangan. Sedangkan kaum yang jahat dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu terus tenggelam dalam kerusakan yang mereka lakukan dan terus mengejek Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh selesai membuat bahtera atau kapal tersebut, terjadilah banjir yang besar meliputi bumi. Perahu yang dibuat Nabi Nuh bersama seluruh pengikutnya selamat dan bergerak ke arah utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir tersebut. Kemudian bahtera Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi, yaitu pegunungan Ararat wilayah timur Turki. Maka kaum yang selamat turun dan menetap di tempat tersebut, sehingga terbentuklah penduduk yang semakin banyak dan bertambah. Anak-anak Nuh kemudian berpencar. Syam dan keturunannya pindah ke Jazirah Arab. Anak-anak Syam pindah bergerak menuju ke selatan menuju Irak dan wilayah sekitar Irak. Yafits dan kerabatnya menuju ke timur, dan sebagian juga bergerak ke arah barat, sedangkan yang lain bergerak ke berbagai arah. Beberapa keturunan Nabi Nuh berdiam di Irak yang dikenal dengan lembah Syan'ar. Saat itu posisi mereka semakin kuat. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Sumeria. Pekerjaan utama mereka adalah bertani. Mereka membangun tembok-tembok penghalang. Selain mereka bermukim pula di tempat itu sekelompok orang yang dikenal dengan Akkadian. Adapun ibu kota mereka dikenal dengan sebutan Akkad. Sebagian mereka melakukan migrasi ke dataran tinggi bagian timur. Mereka membangun sebuah kota yang bernama Suza. Mereka ini adalah Al-Ailamiun. Kelompok Sumeria adalah kelompok terkuat di daerah ini. Raja yang paling terkenal adalah Raja Sarjun. Sedangkan kota yang paling dikenal adalah kota Ur. Mereka adalah penyembah berhala dan bintang. Mereka terus tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berasal dari kota Ur. Para sejarawan memperkirakan bahwa Nabi Ibrahim hidup antara 1700 hingga 2000 sebelum Masehi. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Arabbiyah Al-Alamiyah. Nabi Ibrahim merupakan keturunan Sam bin Nuh dan merupakan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim dalam jalan dakwahnya langsung berdialog terbuka
dengan Raja Namrud yang dikenal congkak dan sombong. Hal ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim juga menghancurkan berhala-berhala kaumnya saat mereka tidak ada di tempat. Kemudian beliau membiarkan kapak tersandang di pundak berhala yang paling besar. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada mereka berhala-berhala itu adalah makhluk yang lemah. Namun demikian, mereka masih saja tenggelam dalam kesesatan dan kegelapan. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka menetapkan untuk membakar Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Sahabat, setelah demikian panjang perjuangan yang dia lakukan, tidak seorang pun yang beriman, hanya beberapa saja, antara lain istrinya yang bernama Sarah dan sepupunya Lut. Maka mereka pun hijrah ke negeri Syam. Bagaimana dengan dakwah Nabi Ibrahim di negeri Syam? Lihat sejarahnya pada pembahasan selanjutnya. Ketahuilah sahabat, karena pada saat itu orang-orang Sumeria terus tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dikuasai oleh kelompok yang zalim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 129. Akkadian menguasai wilayah Babilonia. Mereka menjadikan Babilonia sebagai ibu kota. Di antara raja Babilonia yang paling terkenal adalah Hammurabi yang membuat undang-undang. Undang-undang ini kemudian dikenal sebagai undang-undang pertama yang dibuat manusia dengan tujuan eksploitasi dan dominasi bangsa lain. Undang-undang ini jatuh setelah meninggalnya Hammurabi. Setelah peristiwa itu pun mereka masih terus menyembah berhala-berhala dan bintang-bintang. Allah datangkan kepada mereka satu kaum yang mengalahkan mereka. Kaum itu datang dari arah barat, antara lain Hitti, Mitanni, kemudian Assyrian. Assyrian menguasai wilayah Irak bagian utara dengan ibu kota Nainawi atau Nineveh. Pengaruh mereka kemudian menyebar ke semua negeri Syam dan sebagian wilayah Mesir. Salah satu raja mereka yang terkenal adalah Salmansar III dan Asyurbanipal. Mereka terus melakukan kesesatan seperti kaum sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus kepada kaum ini. Sahabat, bagaimana selanjutnya dakwah Nabi Yunus di tengah kaum ini? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa dan jangan lupa subscribe channel ini. Dengan demikian, sahabat telah membantu saya dan channel ini untuk berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.